Tes tes suara Bapak bisa terdengar nggak? Sudah terlihat belum ininya modulnya? Kelihatan kami yang lain Sudah, Pak. sudah? Sudah, Pak. Ya, ya nggak apa-apa seadanya aja dulu yang bergabung. Ya, alhamdulillah bertambah. Mungkin nanti juga bisa bertambah sedikit demi sedikit. Ya mohon maaf sebelumnya Bapak mengganggu liburan kalian ya. Ya, mudah-mudahan masih semangat yang bisa menyempatkan bergabung hari ini. Ini sangat penting. Ya pertemuan kita sebetulnya sedikit lagi ya. Tinggal 2 modul lagi sampai modul kelima, nanti sisanya kita potong dulu ada mid test, nanti harus dikerjakan soalnya, baru nanti kita lanjutkan ke pengenalan daripada SC900 itu sendiri yang dari Microsoft. Baik, sebelumnya Bapak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja, ini juga direkam sama Bapak, nanti kalau ada bagian yang belum paham nanti bisa dibuka lagi ya recordnya. Nah, di modul 3 ini kita akan mengenal namanya konsep dari access control. Nah, apa sih maksud dari security control? Yang pertama, definisinya kontrol adalah pelindungan atau penanggulangan yang dirancang untuk menjaga atau melestarikan kerahasiaan ya, confidentiality, integritas, dan juga ketersediaan dari sebuah data. Kemudian control access melibatkan pembatasan objek. Jadi nanti bisa terlihat apa yang dapat tersedia untuk subjek, kemudian mengacu kepada aturan apa yang akan diterapkan. Jadi control access itu membatasi objek ataupun seseorang, mana kira-kira yang bisa tersedia, yang bisa dimasuki oleh si objek untuk menuju ke sebuah akses, dan nanti subjek ataupun admin yang akan menentukan menurut aturan ya, apa aja yang nanti boleh diakses oleh user ataupun objek. Kemudian
Kemudian yang ketiga ini salah satu contoh dari kontrol, yaitu firewall. Jadi contoh dari security control itu firewall ya. Kemudian gambaran umum dari kontrol yaitu akses didasarkan pada 3 elemen. Yang pertama subjek. Ini belum dijelasin ya. Subjek adalah setiap entitas yang meminta akses untuk menuju ke aset dari suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian ada objek. Objek ini ya perangkat keras ya. Kalau perangkat secara fisik. Kemudian ada proses, kemudian ada orang, kemudian ada pengguna, program, server, klien ataupun entitas yang lain yang bisa merespon permintaan dari sebuah layanan. Itu objek. Kemudian yang ketiga ada rules, aturan. Instruksi yang dikembangkan untuk mengizinkan atau menolak akses. Ke suatu objek dengan membandingkan identitas atau memvalidasi identitas, subjek yang divalidasi ke daftar kontrol akses. Jadi kalau contoh sederhananya, rules ini autentikasi akun dari perangkat tertentu. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian kita pahami lagi lebih dalam subjek itu apa sih? Nah, yang pertama ini si pengguna ya, proses ataupun prosedur, ada klien ataupun server ya, program, perangkatnya contohnya seperti endpoint, workstation, smartphone, ataupun perangkat penyimpanan yang dapat dilepas ya dengan firmware onboard. Itu contoh-contoh dari subjek. Subjek itu contohnya ini, pengguna, proses, prosedur, klien, dan lain sebagainya. Kemudian subjek itu sifatnya aktif. Ketahuannya dari mana? Jadi ketahuannya itu dia ada permintaan untuk akses ke sumber daya ataupun layanan. Dan si subjek ini yang ketiga itu request atau meminta layanan dari suatu objek. Yang keempat, harus memiliki izin yang berkaitan dengan kemampuannya untuk berhasil mengakses layanan ataupun sumber daya. Itu penjelasan dari subjek. Kemudian selanjutnya objek ya. Objek apa sih? Contohnya? Ya, contohnya bangunan. Kalau objek, bangunan, komputer, file, database, printer atau scanner, server, dan sumber daya komunikasi, blok memori. Kemudian ada port input output, seseorang ataupun perangkat lunak ya, read atau utas, ataupun juga yang terakhir itu proses. Ya, apa nih objek itu apa? Segala sesuatu yang memberikan layanan kepada penggunanya. Ini kebalikan dari subjek, bersifat pasif ya kalau objek. Kemudian
bisa menanggapi atau merespon permintaan, kemudian memiliki klasifikasi tertentu. Kemudian ada rules, aturan. Aturan itu apa saja sih? Contoh dari aturan adalah daftar kontrol akses firewall. Kemudian bisa membandingkan beberapa atribut untuk menentukan akses yang sesuai. Kemudian mengizinkan akses ke suatu objek, bisa menentukan berapa banyak akses yang diizinkan. Kemudian juga bisa menolak akses ke suatu objek. Kemudian penerapannya dia menerapkan akses berbasis waktu. Jadi aksesnya dibatasi dengan waktu. Kemudian selanjutnya control assessment. Yang dimaksud control assessment itu pengurangan resiko ya, tergantung pada efektivitas kontrol ya. Kemudian syaratnya harus berlaku untuk situasi saat ini dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Itu control assessment. Nah, caranya bagaimana control assessment ini ya? Di penerapannya kita memasang pertahanan yang berlapis. Strategi pertahanannya ya tadi yang kemarin kita sempat bahas, yang paling utama itu paling luar ya tentunya physical control. Contohnya dimulai dari gerbang, alarm ya. Kemudian didukung dengan technical control ya, teknisnya yang mengontrol itu suatu aplikasi. Kemudian di dalamnya lagi ada administrative control, baru bisa menuju ke sebuah aset ya. Kemudian principle of least privilege, maksudnya apa? Jadi standar yang hanya mengizinkan akses minimum yang diperlukan bagi pengguna atau program untuk memenuhi suatu fungsi. Contohnya di sini maksudnya itu misalkan kita membuat akun ya, setelah akunnya jadi penggunaannya itu dibatasi ya. Jadi si pemilik akun tersebut tentunya memiliki batas penggunaan, sampai sejauh mana sih penggunaannya. Kemudian hak istimewa dari akses manajemen. Ini ada suatu kasus ya, contohnya di suatu perusahaan. Misalkan si perusahaan tersebut memiliki departemen IT kecil yang bertanggung jawab atas penyediaan pengguna dan sistem administrasi. Jadi untuk menghemat waktu si karyawan pada departemen IT tersebut, mereka menambahkan ID ke grup admin.domain
Yuk, secara efektifnya mereka memberi akses ke semua yang ada di dalam lingkungan server ataupun workstation. Jadi saat meninjau faktur yang diterima melalui email, mereka bisa membuka email yang memiliki lampiran berbahaya ya, yang dimulai dari serangan ransomware. Nah, karena si admin domainnya itu mempunyai hak istimewa, terus ransomware tersebut mampu dienkripsi ya semua file yang ada di dalam server ataupun workstation. Nah, solusi manajemen yaitu dapat membatasi kerusakan yang dilakukan ransomware ini. Kemudian si admin hanya digunakan saat melakukan fungsi yang memerlukan tingkat akses tersebut. Rutinitasnya ya, rutinitas dari operasinya yaitu ya tugas email harian, tetapi hak aksesnya itu tidak pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian nah, privilege ataupun keuntungan dari hak istimewa dari sebuah akun itu apa? Jadi akun istimewa ini ya akun yang memiliki izin di luar pengguna atau user yang normal. Ya contohnya seperti manajer dan admin ya tentunya. Kemudian si admin sistem, sysadmin itu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sistem operasi. Ya dia bertugas untuk share ya, meneruskan aplikasi. Kemudian nah ini yang paling penting itu dia bisa memanage, lalu memanage kinerja ya. Kemudian tugas dari helpdesk ataupun staf pendukung IT itu harus melihat ya, dia harus selalu memantau atau memanipulasi pada titik akhir di server dan aplikasi menggunakan operasi istimewa ataupun terbatas. Dan yang terakhir analis keamanan. Ya tujuannya untuk dia memerlukan akses cepat ke seluruh infrastruktur ataupun sistem. Kemudian titik akhir nanti endpoints, kemudian tentunya data di lingkungan organisasi. Nah, ini akun istimewanya. Kemudian tanggung jawabnya apa ya? Nah di sini. Nah kalau di sini kita berbicara tanggung jawab ataupun pemisahan tugas ya. Yang pertama ada elemen inti otorisasi. Kemudian
Tidak ada satu orang pun yang harus mengendalikan seluruh resiko tinggi dari sebuah transaksi dari awal hingga akhir. Kemudian memecah transaksi menjadi beberapa bagian secara terpisah ataupun membutuhkan orang yang berbeda untuk mengeksekusi setiap bagian daripada transaksi. Dan yang kelima itu aturan 2 orang ya. Tujuannya yaitu strategi keamanan yang membutuhkan minimal 2 orang pada suatu area ya, secara bersama-sama. Yang terakhir, mengurangi ancaman orang dalam ke area kritis. Itu tanggung jawabnya ya. Jadi ada 5. Kemudian nah di sini yang paling penting itu kita harus bisa mendeteksi mana personil resmi ya terautorisasi dengan yang tidak sah ya. Nah ini kemarin sudah kita bahas langkah-langkah respon dari sebuah insiden. Yang pertama ya physical control ya, atau keamanan fisik. Mekanisme fisik itu digunakan untuk mencegah ya. Yang pertama, kemudian memantau atau juga mendeteksi kontak langsung dengan sistem dalam suatu area. Nah, di fasilitasnya contohnya yaitu yang termasuk ke dalam physical control itu penjaga misalkan ya, security, kemudian pagar, ada detektor gerakan, kemudian tadi pintu atau gerbang yang terkunci, jendela juga harus tertutup ya, lampu, pelindung kabel ya, kunci laptop, lencana, kartu gesek, anjing penjaga ya, kamera, kemudian ada main traps ataupun pintu putar, dan yang terakhir alarm. Itu contoh dari physical control. Mengapa kita harus memiliki physical control? Ya tujuannya mencegah individu yang tidak berwenang bisa masuk ya. Kemudian yang kedua, melindungi aset fisik ya, contohnya seperti komputer. Yang terakhir, bisa melindungi dari keselamatan dan kesehatan personil di dalamnya. Nah, tipe-tipe dari physical access control, yang pertama itu badge system ya, contohnya penggunaan kartu tanda pengenal ya. Ya Bapak kemarin juga sama anak-anak yang alumni pernah masuk ke suatu bangunan data center. Nah itu cukup rumit ternyata untuk masuk ke data center itu. Kita harus diidentifikasi dulu dengan memberikan kartu tanda pengenal, baru ditukar dengan kartu tanda pengenal dari perusahaan tersebut ya. Dan itu pun yang bisa masuk itu satu orang, jadi nggak boleh
secara serentak ataupun banyak orang masuk, jadi satu persatu dicek. Nah, ini bagus ya, contoh implementasinya ternyata sangat-sangat ketat. Kemudian yang kedua tadi environmental design. Maksudnya apa? Jadi menciptakan lingkungan untuk mengatur keluar masuknya seseorang. Yang dia nyiptain aturan, gimana sih, bagaimana ngatur keluar masuknya seseorang. Ya, contohnya tadi menggunakan kartu tanda pengenal. Kemudian yang terakhir biometrik, ya kita sudah bahas kalau biometrik itu implementasi dari something you are, sesuatu yang kalian miliki, sesuatu yang ada pada diri kalian ya. Kalau yang something you have itu baru sesuatu yang kalian miliki. Ini yang penerapannya banyak ya, sidik jari ataupun retina mata. Dan keamanan itu harus selalu dimonitoring. Ya, contohnya kita menggunakan kamera, alarm sistem, kemudian kalau pada sebuah sistem itu harus tercatat pada log-log ya. Dan security guard ya, tentunya ada satpam ya, contohnya itu untuk monitoring. Walaupun sebetulnya pada saat monitoring ini tidak bisa mencegah, bukan tidak bisa mencegah ya, tidak bisa menghilangkan adanya suatu gangguan ataupun serangan. Jadi tujuannya ya untuk memberikan notifikasi ya jika terjadi suatu insiden. Kemudian apa saja logical access control. Nah, di sini metode elektronik yang membatasi seseorang untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem. Dan juga kadang-kadang bahkan untuk aset atau area yang berwujud. Kemudian jenisnya dari kontrol akses logis ini yaitu password ya. Kemudian biometrik tadi bisa diimplementasikan pada sebuah sistem ya, contohnya pada smartphone ataupun juga laptop. Ini udah pakai sidik jari ya kalau laptop yang sekarang, ataupun handphone juga sama. Kemudian terakhir ya, pembaca itu lencana ataupun token yang terhubung ke dalam suatu sistem. Nah, ini semuanya password ya, biometrik ataupun token itu harus punya database. Ini sebelumnya sudah didaftarkan datanya, dikumpulkan pada database sehingga dia bisa mengontrol seseorang yang ingin akses ke dalam sebuah sistem. Kemudian ada discretionary access control. Maksudnya apa nih? Contohnya ini pengaturan yang bisa dilakukan oleh pemilik dari sebuah objek ya, atau owner objek. Contohnya misal kita menggunakan Linux ya. Nah, di Linux itu kita akan membuat sebuah file ataupun objek. Nah, itu bisa diatur sejauh mana
ya, nanti dilihat oleh subjek. Nah, contohnya juga bukan hanya pada Linux saja, tapi di Google Drive pun sama, kita bisa men-setting read only ya, ataupun bisa diedit juga dan lain sebagainya. Kemudian di sini tujuannya pada control access discretionary itu untuk menentukan bahwa subjek yang telah diberikan akses ke suatu informasi dapat melakukan satu atau beberapa hal. Contohnya, meneruskan informasi ke subjek ataupun ke objek yang lain. Yang kedua, memberikan hak istimewa untuk memberikan hak istimewa kepada subjek yang lain. Kemudian bisa mengubah atribut keamanan pada sebuah subjek, objek, sistem informasi ataupun komponen sistem. Kemudian yang keempat, bisa memilih atribut keamanan yang nantinya akan dikaitkan dengan yang baru objek dibuat ataupun direvisi. Yang terakhir, dia bisa mengubah aturan yang mengatur control access. Nah, di sini control access bisa membatasi kemampuan ini ya. Sistem control access berbasis aturan biasanya merupakan bentuk dari DAC ya. Ini DAC, discretionary access control. Kemudian selanjutnya ada mandatory access control. Atau kalau disingkat itu MAC ya. Jadi kebijakan dari MAC ini adalah salah satu yang diberlakukan secara seragam di semua subjek ataupun objek dalam batas sistem informasi. Nah, si subjek nantinya dibatasi untuk melakukan salah satu hal seperti berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada subjek yang tidak berwenang atau objek. Yang kedua, memberikan hak istimewanya untuk objek yang lain, subjek yang lain. Kemudian mengubah satu atau lebih atribut keamanan pada sebuah subjek, objek, sistem informasi atau komponen sistem. Yang keempat, memilih atribut keamanan yang dikaitkan dengan objek yang baru dibuat ataupun dimodifikasi. Dan yang terakhir, bisa mengubah aturan yang mengatur control access. Kemudian MAC versus DAC ya. Artinya apa? Jadi si admin sistem ini berlawanan dengan si pemilik objek. Kemudian yang terakhir nih, ada role based access control. Jadi si access controlnya bisa berbasis peran. Perannya seperti apa?
Perannya itu untuk mengatur izin pengguna berdasarkan perannya masing-masing. Dan yang kedua, setiap peran mewakili ya. Setiap peran mewakili pengguna dengan izin yang sama atau identik. Yang ketiga itu peran dibuat atau diberi akses yang diperlukan untuk personil yang bekerja dalam peran tersebut. Jadi ketika pengguna mengambil pekerjaan, maka si admin akan menetapkan mereka ya, pengguna, ke peran yang sesuai. Jadi si admin nanti menentukan peran apa yang cocok. Dan jika pengguna meninggalkan peran tersebut, maka admin nanti cepat-cepat harus menghapus pengguna tersebut. Kemudian akses si pengguna tersebut juga perannya juga harus dihapus. Dan kalau disingkat, RBAC ini bekerja dengan baik di lingkungan dengan pergantian staf ya, yang tinggi dan banyak personil dengan persyaratan akses serupa. Itu maksudnya ya. Jadi di sini konsep dari security control itu sudah ya Bapak jelaskan ya, siapa aja yang berhak akses dari kontrol ya, kontrol akses. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sebelum kita akan mulai setelah ini akan diadakan kuis ya. Ini tolak ukur nanti kalian bisa paham nggak materi yang sekarang dan pertemuan sebelumnya. Gimana, ada pertanyaan tidak? Untuk kuis pertanyaan dan jawaban bahasa Inggris atau Indonesia, sama seperti kemarin, kalau sudah mengikuti itu pertanyaannya bahasa Inggris ya, jawabannya juga sama. Jadi nanti kita kalau sudah habis 5 modul, nanti baru kita adakan mid test agar terbiasa ya Fauzan nanti menjawab soal bahasa Inggris yang harus dipahami konsepnya. Jadi kalau soal-soal bahasa Inggris itu harus menemukan kata kuncinya. Begitu Fauzan. Ya, harus dibiasakan dari sekarang dengan soal-soal bahasa Inggris. Baik, kita langsung mulai saja ya kalau tidak ada pertanyaan yang lain. Bismillah dulu Fauzan ya. Sama yang lain silahkan. Jangan takut salah, coba jawab aja. Ini pilihan ganda ya. A, B, C ataupun D. Boleh open mic ataupun boleh jawab via chat ya. Bapak pun sama ya tadi sebelum menjelaskan ke kalian, Bapak juga coba translate dulu sama Bapak sendiri, berusaha dipahami dulu, baru
bisa menjelaskan ke kalian. Ya, tadi tujuannya materinya dari modul tersebut bahasa Inggris. Satu, agar terbiasa, dan kemudian Bapak berusaha menjelaskan maksudnya apa. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis yang diberikan. Baik, kita langsung mulai saja. Pertanyaan yang pertama. Coba pilih mana yang termasuk ciri-ciri dari subjek. Ya, betul deh. Jadi si subjek itu pengguna ya. Kemudian nah, ini ada satu kasus, Lia bekerja sebagai security office. Nah, di sini kata kuncinya perubahan konfigurasi. Nah, dia mempelajari perubahan konfigurasi. Mana jawabannya? A bukan. Kalau A itu membentuk pertahanan ya. Yang B juga bukan. Tadi Bapak sudah jelaskan kalau ini itu kalau ada perubahan konfigurasi. Ya betul. Jawabannya itu yang paling tepat itu D. Dilihat dari tanggung jawabnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketiga. Tadi sudah Bapak jelaskan ya kalau masuk ke data center itu gimana. Yang B bukan. Ya, yang betul Fauzan ya. C. 2% integrity. Jadi kalau masuk ke dalam data center itu tidak boleh bersama-sama ya bot. Jadi harus satu persatu. Kemudian pertanyaan keempat. Nah, Clyde itu seorang security analyst memiliki tugas menemukan apa ya? Nomor 4 ini jawabannya apa?
betul, Hilmi Hidden Style. Jadi kalau misalkan apa namanya seseorang masuk tanpa kartu tanda pengenal, kita ya harus mengikuti orang tersebut ya. Jadi tujuannya mencegah terjadinya penyusup. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, coba cari pertahanan yang paling efektif, yang paling utama itu apa? Nah, betul. Kalau di sini yang paling efektif ya, yang paling efektif itu A, dinding ya. Itu paling efektif untuk mencegah ya. Kalau tanda ya tanda kan C itu bisa ditiru ya, dibuat. Dia bisa ini, bisa ada kelemahannya juga kalau tanda ya. Apalagi kalau sampai milih yang D itu hidden camera, udah fisiknya terlihat ya, bisa terlihat. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 6. Nah, pilih kombinasi mana dari sebuah physical control tetapi bisa ada kelemahan ya, dalam satu waktu dia bisa dimatikan. Kira-kira yang mana? Iya betul, jadi D ya. Cara melumpuhkannya bagaimana coba? Bapak pengen tahu. Kalau kamera dengan lampu ya. Nah betul. Jadi kalau listriknya dimatikan bisa melumpuhkan keduanya ya. Pertanyaan berikutnya. Nomor 7. Ya betul, jawabannya C. Jadi kata kunci di sini itu karakteristik, harus unik ya, si password dan user ID. Unik itu tidak sama dengan yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, karakter apa sih yang harus dimiliki dari sebuah password? Coba dipahami lagi. Berbeda ya dengan yang tadi. Selain unik apa? Ya betul, A, confidential. Jadi ini yang punya hanya si pemilik akun ya.
pertanyaan nomor 9. Erik tercatat masuk ke dalam sebuah sistem. Dia meminta untuk membaca sebuah file. Yang dilakukan Derek itu contoh dari betul, subjek. Jadi Derek itu sebagai subjek. Baik, pertanyaan terakhir nomor 10. PG packing. Nah, ini tidak boleh diikuti ya tuh oleh seseorang. Jawabannya apa? Tadi sudah kita bahas juga ya di pertanyaan awal. Iya, betul. Turnstile. Jadi mencegah lebih dari satu orang masuk. Ya, alhamdulillah ternyata kalian juga bisa menjawab ya. Tapi tadi soal nomor 8 itu jangan sampai terkecoh. Walaupun terlihat sama soalnya dengan nomor 7, tapi harus lebih jeli lagi ya. Nah, nanti yang yang mid test pun seperti itu. Mid test, final test, Bapak juga menemukan kok ini pertanyaan yang sama. Nah, ini pemahaman lebih dalam bahasa Inggris tuh juga harus ditingkatkan ya tentunya. Ya, hati-hati. Bahasa Indonesia pun sama, kalau soal ceritanya terlalu panjang ataupun kalian pernah tes psikologi, nah itu pertanyaan yang berulang-ulang selalu diajukan, padahal maksudnya berbeda. Apa-apa, ini jadi latihan ya sebelum kalian nanti melaksanakan mid test ya yang paling dekat. Baik, terima kasih. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, biar ada waktu juga ya kalian liburan. Untuk hari ini cukup, nanti kita lanjutkan besok ya di kebut, satu modul satu hari. Kalau sebelumnya kan satu modul bisa beberapa pertemuan. Mudah-mudahan besok bisa lebih fokus lagi karena kita belajarnya dari pagi ya. Besok juga kan libur ya. Baik, terima kasih yang bisa hadir pada hari ini. Yang belum, harapannya besok bisa bergabung ya. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama diizinkan untuk live ya.